A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ayyuhan nas 'alaikum bitaqwallahi bimtithali awamirih wajtinabi an jami'i nawahihi. I'malu ajarakumullah ta'ala. Segenap muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya ini bertakwa kepada Allah, berusaha menjalankan perintah-perintahnya sekuat kemampuan kita dan menjauhi larangannya sama sekali, tanpa kecuali. Itulah jalan keselamatan. Orang mau percaya memang begitu keadaannya. Orang tidak percaya keadaannya tetap seperti itu. Tidak ada jalan keselamatan yang lain kecuali bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di banyak tempat, banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah memberikan peringatan kepada kita jangan sampai tertipu oleh kehidupan dunia, melalaikan akhirat. Kalau orang-orang di masa Nabi Muhammad SAW sudah terlalaikan oleh perlombaan, banyaknya anak turun mereka, besarnya kabilah mereka, kelompok mereka, kekayaan mereka, sampai mereka sampai ke alam kubur, bahkan datang ke kuburan untuk menghitung pahlawan-pahlawan mereka, untuk menunjukkan kebesaran kelompok mereka dan sebagainya. Tetapi Allah mengingatkan bahwa semuanya itu akan ditinggalkan dan akan tidak ada artinya. Kenapa? Masing-masing semuanya itu akan kembali kepada Allah. Nanti pada hari kiamat, tatkala manusia sudah melihat azab di depan mereka, mereka akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan. Pada waktu itulah manusia baru menyadari apa artinya perlombaan-perlombaan yang mereka lakukan di dunia itu, yang sebenarnya kosong, justru akan menipu mereka. Masing-masing merasa aku lebih kaya dari mereka, aku lebih berpangkat dari dia, aku lebih begini dari dia, aku lebih mempunyai banyak anak, memiliki banyak pengikut dari dia, dan sebagainya dan sebagainya. Padahal itu semuanya akan dipertanyakan oleh Allah, harus dipertanggungjawabkan. Apalagi tatkala itu semuanya ternyata juga menyeret dia kepada kelalaian dari akhirat. Tidak usah kita mau menggunjing, apalagi menjelek-jelekan orang-orang yang bingung tertipu oleh dunia di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi marilah kita tengok sendiri, apakah kita tidak terlalaikan oleh kehidupan dunia ini? Masing-masing kita berusaha untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang tinggi, untuk semua supaya mendapatkan kedudukan. Bisa jadi buruh di pabrik itu, bisa jadi petugas di pabrik sana, bisa jadi pejabat di kantor sana, bisa diangkat menjadi menteri, dianggap jadi pejabat dan sebagainya dan sebagainya. Tujuannya dunia. Apakah mendidik anak-anak itu disertai keyakinan yang pokok adalah agar anakku ini menjadi hamba Allah yang baik, seperti apa yang dicontohkan oleh Allah Ta'ala kepada kita perihal Ibrahim dan Ismail, bapak dan anak. Yang keduanya, tatkala sudah beramal menyerahkan kepada Allah, minta amalannya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bukan cuma begitu, minta keduanya diberi keselamatan, diberi kebaikan, menjadi dua orang yang menjalankan al-Islam, berserah diri kepada Allah. Demikian juga dari anak turunnya, diharapkan anak turunnya menjadi ummatan muslimatan lak, menjadi ummah yang berserah diri menjalankan al-Islam untukmu, karenamu ya Allah, bukan untuk yang lainnya. Demikian juga Imra'atu Imran, tatkala mereka menazarkan anak yang dikandungnya, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, kata dia. Seorang perempuan, apa yang dia kandung dia tidak tahu, menyangka kandungannya itu anaknya laki-laki.
Biar dia khusus untuk beribadah kepadamu. Tidak akan aku suruh kerja untuk cari makan buat aku, supaya hari tua aku terjamin. Tidak, sama sekali tidak terpikir seperti itu. Tapi menyerahkan untuk beribadah kepada Allah. Ayuhan nas, apakah kita sudah berpikir seperti itu? Padahal kita diajari oleh Allah. Katanya, waktu kita disuruh mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami ini mengabdi. Demikian juga kita diajari. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, manasikku, yakni semua ritual, tata cara ibadahku, demikian juga hidupku dan matiku ini adalah semuanya untuk Allah pemelihara sekalian alam, tidak untuk yang lainnya. Tidak untuk negeriku, tidak untuk rakyatku, tidak untuk bangsaku, tidak untuk sukuku, tidak untuk keluargaku, tapi untuk Allah semata-mata. Sudahkah kita memeriksa diri kita? Kita tidak meleset dari sana? Sampai kemudian kita bingung. Kita lebih percaya kepada COVID, takut kepada COVID, tidak pernah teringat untuk takut kepada neraka. Orang berusaha menghindarkan diri dari COVID dengan pakai semprotan, hand sanitizer, pakai masker, dan sebagainya, dan sebagainya. Setiap saat dipasang di mana-mana spanduk, banner untuk mengingatkan manusia seperti itu. Pernahkah mereka mengingatkan saudaranya untuk ingat akan siksa neraka, ingat bahaya di akhirat sana kalau sampai tidak taat kepada Allah Ta'ala? Itu sebagai gambaran apakah kita memang terlalu memperhatikan dunia dan melalaikan akhirat atau sebaliknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim.